Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Brivana Farendiasya Natali dengan NPM 2022435000908 dari kelas X5H. Nama saya Miswar Ariandi, NPM saya 2022-43500-854 dari kelas X5H Teknik Informatika. Nama saya Ibnu Hasyim dari kelas X5H dengan NPM 2022-4350-0949. Nama saya Feiza Dava Ervian, NPM saya 2022-43500-846. Saya Rahmi Inayah dengan NPM 2022-4350-0966. Dan saya Muhammad Wardiansah dengan NPM 2022-4350-0856. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen khususnya dan kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Pada video ini kami kelompok 4 akan menyampaikan sebuah presentasi untuk program yang sudah kami buat, yaitu nama programnya bernama Simple Calculator, di mana program ini menggunakan konsep konstruktor dan parameter, dan program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Walaupun mungkin program ini terlihat sederhana, tapi kami dalam programnya belajar banyak tentang konsep-konsep dasar programan. Salah satunya kami belajar bagaimana konstruktor dan parameter ini berfungsi pada suatu program. Nah, pada video ini kami menjelaskan bagaimana konsep konstruktor dan parameter tersebut bekerja di program kami. Untuk pembahasan pertama, kami akan membahas apa itu konstruktor dan bagaimana konstruktor tersebut bekerja pada program kami. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan konstruktor. Apa sih konstruktor itu? Konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek ketika objek tersebut akan dibuat. Nama konstruktor selalu sama dengan nama kelas. Nah, dalam program ini kita punya konstruktor seperti berikut. Public Simple Calculator. Ini disebut sebagai default constructor karena tidak memiliki parameter atau logika tambahan. Nah, fungsinya itu untuk memastikan kita bisa membuat objek dari kelas Simple Calculator. Sebagai contohnya, di bagian main program, kita memanggil konstruktor ini saat membuat objek. Contohnya seperti ini. Simple Calculator spasi kalkulator sama dengan new Simple Calculator. Objek kalkulator ini nantinya digunakan untuk memanggil metode-metode lainnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang parameter akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Miswar. Terima kasih. Definisi parameter adalah variabel yang digunakan untuk menerima data yang dikirimkan ke sebuah metode. Pada program ini, parameter memungkinkan kita untuk mengirimkan angka dan operator ke dalam metode. Contohnya pada metode add. Ada dua parameter. Contohnya yaitu public double add dalam kurung double A double B, kita kurung return A plus B tutup kurung. A dan B adalah angka yang akan dihitung. Program ini juga memiliki metode lain seperti subtract, multiply, dan divide yang semuanya menggunakan parameter. Selain itu, metode calculate memiliki 3 parameter, 61, 62, dan operator. Penjelasan lengkap tentang metode calculate ada di bagian berikutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi tentang program yang kelompok kami bikin ya, tentang metode calculate. Jadi metode calculate ini adalah inti dari programnya ya. Metode ini menerima 3 parameter. Yang pertama 61 adalah angka pertama, 62 angka kedua, kemudian ada operator yaitu simbol operasi matematikanya seperti
tambah kurang kali bagi. Untuk kode metode calculate ini dimulai dari public double calculate dalam kurung double 61 double 62, kemudian char operator, kemudian buka kurung Kurawa switch dalam kurung operator, kemudian buka kurung Kurawa lagi, ada cache dalam kurung dalam tanda petik plus, kemudian return add dalam kurung 6162, kemudian ada cache-nya lagi dalam tanda petik min, kemudian ada return subtract dalam kurung 6162, kemudian cache tanda petik bintang. Dalam metode matematikanya ini untuk perkalian ya. Kemudian ada return multiply 6162, kemudian cache garis miring. Untuk garis miring ini untuk pembagian dalam metode matematikanya. Kemudian return divide dalam kurung 6162, kemudian ada default, kemudian system out println dalam kurung error invalid operator, kemudian return double none ya. Kemudian tutup kurung Kurawa 2 kali ya. Jadi metode ini menggunakan logika switch cache untuk memutuskan operasi berdasarkan nilai operator. Jadi jika operatornya valid, maka metode seperti add atau multiply akan dipanggil. Namun jika tidak valid, program ini akan memberikan pesan error. Dengan pendekatan ini, metode calculate menjadi pusat pengolahan operasi matematikanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 5. Cara kerja program. Program dimulai dengan meminta masukan dari pengguna, yaitu angka pertama, operator, dan angka kedua. Data ini kemudian akan diproses melalui metode calculate. Contohnya, jika pengguna memasukkan angka 5, operator penjumlahan, dan angka 3, maka program akan memanggil metode add dengan parameter 5 dan 3. Metode add akan menghitung hasil penjumlahan, yaitu 8. Dan terakhir, hasil akan ditampilkan di layar. Setelah itu, program bertanya, apakah pengguna akan ingin melakukan perhitungan lain? Jika jawabannya yes, akan diulang, tetapi jika no, program akan berhenti. Penerapan dan kelebihan program ini sangat berguna sebagai kalkulator sederhana. Selain mudah digunakan, program ini juga menunjukkan cara memanfaatkan konsep OOP, Object Oriented Programming, seperti 1. Encapsulation. Operasi matematika dipisahkan dalam metode khusus seperti add atau multiply, sehingga setiap metode memiliki tugas spesifik. 2. Fleksibilitas. Dengan parameter, metode dapat menerima data yang berbeda setiap kali dipanggil. 3. Modularitas. Struktur program ini memudahkan pengembang untuk menambahkan fitur baru. Misalnya operasi matematika lain seperti eksponensial atau akar kuadrat. Hal penting lainnya adalah program ini cukup interaktif. Pengguna diberi opsi untuk melakukan perhitungan lain tanpa perlu menjalankan ulang program. Dengan kata lain, program ini dirancang untuk efisien dan kenyamanan pengguna. Kesimpulannya, pada program ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, konstruktor digunakan untuk membuat objek dari sebuah kelas. Nah, di program ini, default konstruktor memastikan objek simple kalkulator langsung bisa dipakai. Yang kedua, kita belajar parameter atau konsep parameter, memberikan fleksibilitas untuk menerima data masukan dari pengguna seperti angka dan kalkulator. Metode seperti add, terus juga subtract, terus juga multiply dan divide dipisahkan agar lebih modular. Sedangkan metode calculate ini bertugas mengordinasikan semuanya. Hasilnya adalah program kalkulator sederhana ini menjadi efisien dan mudah dikembangkan di masa depan. Oke, sekian dari kami, kelompok 4. Mohon maaf jika
presentasinya masih banyak kekurangan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.